Weekly News Koarmada RI, edisi minggu ketiga bulan November tahun 2022. Rangkuman berita sepekan Koarmada RI. Hadir bersama saya, Serda Hilda. Dan inilah liputannya. Kepala Staf Koarmada RI atau Kas Koarmada RI, Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan, memimpin apel khusus gabungan Koarmada RI dengan personil BKO Koarmada 1 di lapangan apel Arafuru Koarmada RI, Jakarta. Pada apel tersebut disampaikan beberapa hal tentang pentingnya integritas, loyalitas, dan disiplin bagi personil Koarmada RI maupun personil BKO Koarmada 1. Kas Koarmada RI juga menyampaikan kegiatan relokasi yang belum selesai agar segera dituntaskan sebaik mungkin di semua bidang, baik material maupun personil, dan dapat berjalan dengan baik. Panglima Komando Armada Republik Indonesia atau Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto melaksanakan kunjungan ke kapal Cina Ark Peace 866 yang tengah sandar di dermaga JTC Tanjung Priuk, Jakarta. Selama kunjungan di kapal rumah sakit China tersebut, Pangkoarmada RI dipandu beberapa petugas dari kapal China Ark Peace 866. Pangkoarmada RI meninjau beberapa ruangan dan peralatan medis sekaligus berdialog dengan beberapa petugas medis di kapal rumah sakit tersebut. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia atau Kas Koarmada RI, Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan, meninjau pelaksanaan latihan Sea Thunder pasca TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Pakistan di Pulau Edam, Kepulauan Seribu, perairan Jakarta Utara. Latihan bersama Sea Thunder ini merupakan kerjasama latihan antara Kopaska TNI Angkatan Laut dengan SSG Pakistan Navy. Dilaksanakan di Pulau Edam, Kepulauan Seribu selama 10 hari, yaitu mulai tanggal 7 sampai dengan 16 November 2022, dengan beberapa materi latihan antara lain Combat Free Fall, Combat Diver, dan Combat VBSS, serta latihan lainnya. Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri HUT Korps Marinir ke-77 tahun 2022 yang dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Eri Purwono dan diikuti oleh 2.400 personil marinir dari berbagai satuan di lapangan Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Peringatan HUT ke-77 Marinir tahun ini mengangkat tema Korps Marinir TNI Angkatan Laut prajurit Jalasena yang profesional, modern dan tangguh, siap mendukung Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Satuan Marinir Komando Armada Republik Indonesia atau Satmar Koarmada RI melaksanakan acara syukuran dalam rangka hari ulang tahun atau HUT Korps Marinir yang ke-77 tahun 2022 di Mako Koarmada RI Jakarta. Acara yang dilaksanakan dengan sederhana namun berlangsung dengan hikmat ini diawali dengan sambutan Komandan Satmar Koarmada RI Kolonel Marinir Wahyudi Saputra, yang kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran dengan pemotongan tumpeng yang sebelumnya dilaksanakan doa bersama. Hadir pada acara tersebut Waspotmar Pangkoarmada RI Kolonel Marinir Suharyadi dan Komandan Denmako Koarmada RI Kolonel Marinir Purwanto Hadi S. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri pelepasan KRI Teluk Palu 523 yang membawa Satgas Surya Baskara Jaya dan PPKM yang dilepas oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Eri Purwono di dermaga JTC 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kegiatan yang mengusung tema Tidore Kota Warisan Duta Perekat Bangsa-Bangsa, TNI Angkatan Laut bertanggung jawab dalam bidang sinergi kemaritiman yang bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Flying Pass, Free Fall, Paramotor atau Motor Strike, Surya Baskara Jaya atau SBJ, dan pelayaran pembinaan karakter maritim atau PPKM. Kepala Staf Koarmada RI atau Kas Koarmada RI, Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan, memimpin rapat persiapan dalam rangka memperingati Hari Armada pada tanggal 5 Desember 2022 mendatang yang diselenggarakan di Mako Koarmada RI Jakarta. Pada rapat tersebut, Kas Koarmada RI menyampaikan pengarahannya untuk segera membentuk kepanitiaan dan membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, mulai dari kegiatan bakti sosial,
panggung prajurit dan upacara HUT Armada di Mako Koarmada RI, serta kegiatan lainnya sebagai bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Armada tahun 2022. Kepala Staf Koarmada Republik Indonesia atau Kaskoarmada RI, Laksamana Muda TNI Yayan Sofian, didampingi Asrena Pangkoarmada RI, Aslok Pangkoarmada RI, serta Komandan Lantamal 3 Jakarta, melaksanakan pengecekan terhadap perumahan dinas jabatan atau Rumdisjab Koarmada RI di daerah Cudmutia, Jakarta Pusat. Pengecekan Rumdisjab TNI Angkatan Laut Cudmutia dilaksanakan sebagai rangkaian serah terima aset dari Koarmada 1 ke Koarmada RI, seiring dengan relokasi Koarmada 1 ke Tanjung Pinang. Melalui pengecekan tersebut, Kaskoarmada RI berharap penghuni rumah dinas harus sesuai dengan peruntukan serta mematuhi segala aturan tentang penggunaan rumah dinas. Komandan Komando Operasi Kapal Selam atau Dan Kops Kasel Koarmada RI, Laksamana Pertama TNI Indra Agus Wijaya, melaksanakan kunjungan studi banding ke Commander Submarine Force Republic of Korea Navy dan ke Sea Salvage Unit ROKS Chung Hae-jin ASR-1 Submarine Rescue Ship dan fasilitas deperming ROKN di Jinhae Naval Base, Korea Selatan. Selain itu, Dan Kops Kasel juga berkesempatan melaksanakan courtesy call ke Republic of Korean Navy Komsub 4 dan dilanjutkan dengan kunjungan ke kapal selam Republic of Korean Navy 209 class dan 214 class, CSF Shipyard, CSF Sabatron, dan melaksanakan Action Officer Meeting. Demikian Weekly News Koarmada RI minggu ini. Koarmada RI sebagai pemersatu kekuatan laut Nusantara, Eka Pada, Banda, Jalanusa, Jala Seva, Jaya Mahir.